prinsip-prinsip perkembangan. Ciri-ciri perkembangan menunjukkan gejala-gejala yang secara relatif teratur, sehingga terjadi pola-pola perkembangan yang sistematis. Atas dasar itu, maka para ahli merumuskan prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan itu kadang-kadang juga dipandang sebagai hukum-hukum perkembangan. Berikut beberapa prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan fungsi jasmani dan fungsi-fungsi rohania berlangsung dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh atau integral. Prinsip ini sehingga disebut sebagai hukum kesatuan organis atau fungsional. 2. Setiap individu mempunyai kecepatan sendiri dalam perkembangannya. Prinsip ini mengandung maksud bahwa perkembangan antara sejumlah anak tidaklah sama. Belum tentu sama pula tingkat perkembangan yang dicapainya pada suatu saat tertentu, baik pola perkembangan seluruhnya maupun dalam aspek tertentu dari perkembangan itu. 3. Perkembangan seorang individu, baik keseluruhan maupun setiap aspeknya. Keseluruhannya tidak konstan, melainkan berirama. Ini berarti bahwa perkembangan itu kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, atau mungkin berhenti untuk beberapa waktu. 4. Proses perkembangan itu mengikuti pada pola tertentu. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap aspek perkembangan kelangsungan mengikuti aturan yang relatif tetap, sesuai dengan perkembangan itu sendiri. 5. Proses perkembangan berlangsung secara berkesinambungan. Dengan prinsip ini, berarti apa yang sudah dicapai pada saat-saat yang lalu merupakan bagian tidak terpisahkan dengan bagian-bagian sebelumnya. 6. Antara aspek perkembangan dengan aspek perkembangan yang lain saling berkaitan atau saling berkoherensi secara bermakna. 7. Perkembangan berlangsung dari pola-pola bersifat khusus. B. Implikasi prinsip-prinsip perkembangan terhadap pendidikan pada umumnya berkembang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Perkembangan tersebut dimulai sejak masa konsepsi hingga akhir hayat. Cara pembelajaran yang diharapkan harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, yakni memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, programnya disusun secara fleksibel dan tidak kaku, serta memperhatikan perbedaan individual anak. Yang kedua, tidak dilakukan secara monoton, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas. Kemudian yang ketiga, melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar sehingga memungkinkan anak terlibat secara penuh dengan menggunakan berbagai proses perkembangannya. Aspek-aspek perkembangan peserta didik yang berimplikasi terhadap proses pendidikan akan diuraikan seperti di bawah ini. Yang pertama, implikasi perkembangan biologis dan perseptual secara fisik. Yang kedua, implikasi perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual erat kaitannya dengan potensi otak manusia. Yang ketiga, implikasi perkembangan bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, implikasi perkembangan kreativitas. Yang kelima, implikasi perkembangan moral. Yang keenam, implikasi perkembangan spiritual. Yang ketujuh, implikasi perkembangan sosial. Yang kedelapan, implikasi perkembangan emosional.